sore.
Bisa dengar suara saya? Aman, Bu. Pak Haris, Pak Jeremy, Pak Tommy. Siap, Bu. Monggo siap, Bu. Sendirian ini. Dia bisa dengar ya? Dia dengar. Ya, dia di sebelah suaranya kecil atau besar? Aman, Bu. Oh iya, mulai aja nih kuliahnya. Sambil belajar nih karena di sini mati lampu. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera.
kembali setelah kemarin libur 2 minggu, kemudian kita ada UTS. Semoga UTS kemarin soal-soal tidak memusingkan ya, karena sangat gampang sekali soalnya, sehingga semua mahasiswa bisa mengerjakan dengan baik dan hasil yang sempurna. Alhamdulillah menyala lagi. Jadi trik yang menyala jadi lumayan. Baik, untuk pertemuan ke-9 ini saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu saya jelaskan kita mulai dengan awal era digital atau era di mana kita hidup itu dengan konsep apa ya, antara ada dan tiada, kemudian juga 0 dan 1, konsep sederhana dengan satu digit atau dengan digit ya bukan manusia itu beragam kelompok, namun menghasilkan pada awal abad 20 saat ini yang dikenal dengan sebutan era digital, di mana era digital ini melahirkan dunia maya. Ini Kemudian untuk touchscreen-nya belum muncul, Bu. halo, Untuk touchscreen. belum muncul. Baiklah. Ini sudah betul. Sudah muncul? Belum, Bu. Masih loading, Bu. Halo. Masih Sudah muncul kan? masih nunggu. Download. Masih loading. Sudah, Bu, sudah muncul. Saya lanjutkan kemudian pembuktian di era digital itu seperti ini, gurunya siapa, kemudian tanyanya siapa saja, kemudian teman-temannya siapa saja, dan masih berapa? Masih tunggu. Sambil mendengarkan tren ya. Temannya teman-temannya siapa saja dan dari mana saja, kemudian relasi dan alamat. Ya, Bu. Jadi untuk materinya ya, Touchscreen-nya perlu bisa lagi, Bu. perlu bisa lagi. Bisa.
sendiri. Kemudian penentuan kelas ini itu ada berasal dari pengembangan tes komputer, memori dan perangkat tentang kemudian telekomunikasi, bahkan juga perangkat keras untuk perangkat lunak dalam jaringan. Dan melonjaknya kemampuan keras komputer dan teknologi jaringan telah mengubah secara dramatis bagaimana manfaatnya pada jaringan perangkat komputer. Karena misalnya demikian itu bisa excitednya masyarakat, bahkan bukan hanya kita saja karena ini gubernur-gubernurnya, tetapi karena di era abad 20 di perspektif baru manusia era digital ini, jadi mereka itu berusaha excited sekali dengan pengembangan yang ada. Kemudian platform ini yang menunjukkan pembangunan digital novel atau smartphone ya, itu kalau jadi alternatif bagi penggunaan PC dan komputer lainnya yang berukuran besar. Dan smartphone ini sendiri ada beberapa macam bentuknya, ada beberapa iPhone, Android, dan smartphone BlackBerry, di mana BlackBerry ini umum sekali di tahun 2000 berapa ya, 2008-2009 ya. Itu kan mengadopsi banyak fungsi seperti transmisi data, menjajah web, mengirim surat, dan pesan instan, bahkan penampilan pesan digital serta akun data yang menggunakan sistem pengamanan masyarakat. Ada netbook, netbook ini komunikasi dan akses internet kabel secara di mana komputer tablet, tablet dan pembaca itu seperti Amazon itu lengkapi kemampuan akses laman web dan konsumerisasi jadi IT component, yaitu di mana adalah salah satu aspek dari konsumerisasi teknologi informasi, consumerization of TI, yang tidak hanya merupakan perangkat mobile pribadi, tapi juga merupakan layanan perangkat lunak yang digunakan. Dengan video dan lagu, dengan Gmail, Twitter, atau dan Yahoo itu mungkin sudah kita kenal dari lama ya, dari tahun 90-an sudah ada. Untuk Google Ads, Dropbox, Facebook, Twitter itu baru ada di era tahun 2000-an, di mana Dropbox ini bahkan sangat booming sekali pada tahun 2010, 2000 sampai 2015-an, karena pada saat kita mau melaporkan sebenarnya kalau laporan keuangan dan sebagainya kita menggunakan Dropbox. Dan komputasi jaringan atau computing itu melibatkan pengoneksian dari komputer yang yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal dengan menggunakan super komputer virtual. Dan komputasi jaringan itu digunakan untuk menghemat biaya kekuatan jaringan serta kebijakan. Kemudian kita muncul virtualisasi atau virtualization, jadi proses dan kapasitas penyimpanan data sehingga mereka bisa diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Virtualisasi ini kita mulai booming itu di era kita mengalami COVID ya,
meskipun di tahun 2016, 2019 kita sudah menggunakan virtualisasi, tetapi hanya perusahaan tersebut atau hanya orang-orang tertentu yang mereka memang benar-benar membutuhkan komunikasi dengan menggunakan virtualisasi ini. Tapi begitu tahun 2019 ketika awal COVID itu kita benar-benar membutuhkan virtualisasi karena apa? Bukan hanya para ekonomi, bukan hanya para pejabat, bukan hanya para orang-orang yang membutuhkan ini, tetapi ternyata di dunia pendidikan itu kita menggunakan virtualisasi. Dan awalnya kita mulai menggunakan Zoom, meskipun pada saat itu sangat terbatas sekali karena masyarakat itu merasa virtualisasi ini benar-benar membutuhkan membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga baik dosen, mahasiswa itu merasa keberatan karena kita harus di-FK ya from home, sehingga kita harus melakukan komunikasi itu melalui rumah dan kita menggunakan Zoom tadi. Nah, inilah yang kemudian dari pemerintah mencanangkan ada bantuan untuk seperti yang saya bahas waktu kemarin untuk dana kuota 50.000 tiap bulan. Jadi 50.000 tiap bulan. Kalau mungkin dosen tidak masalah karena dosen bisa menggunakan dana-dananya, bahkan mungkin kalau kampus kan bisa dibantu oleh kampus dengan WIB kampus ya. Pada saat tahun 2019 itu kan mahasiswa kan tidak seakan-akan tidak diizinkan untuk menggunakan WIB kampus gitu. Sehingga mereka dana kuota 50.000 sangat sedikit sekali, bahkan mereka banyak yang mengeluh karena dengan menggunakan kuota yang 50.000 ini, kalau saya sehari melakukan perkuliahan bisa 5 atau 4 mata kuliah nggak nyampe, nggak cukup kan satu tahun. Sebelumnya itu istilahnya apa ya? Bisa mereka menggunakannya dengan kemudian jadi saat kita grading, kita pembukaan, saya membukakan, menjelaskan, kemudian saya materi, kemudian mahasiswa disuruh mempelajari materi yang sudah di-share oleh dosen yang bersangkutan. Setelah itu perkuliahan ditutup, nanti diadakan tanya jawab sekitar jam sekian, jadi ada penentuan, jadi kita buka jam 10, kira-kira setengah jam kita ngobrol selesai, kemudian kita adakan itu, kita adakan tugas dan sebagainya, mahasiswa berjalan, kemudian nanti pada saat ditentukan jam pertemuan berikutnya, misalnya jam 11 nanti kita ada kita buka lagi perkuliahan. Pada saat jam 11 itu dibuka, mahasiswa masuk lagi, kemudian mereka sudah menyampaikan apa yang kemudian mereka menanyakan kalau mereka benar-benar tidak paham dengan materi yang belum disampaikan, itu ada tanya jawab dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin benar-benar perkuliahan dilaksanakan secara Zoom itu pada saat itu awal-awal tahun 2019, pada saat ada yang sampai tahun 2020 tidak 2022, karena kan 2022 sampai 2023 kan sudah mulai COVID-nya sudah hilang, sehingga kita seakan-akan perkuliahan bersama itu meskipun kita pakai itu tadi ada istilah pendidikan, tadi kita bilang bahkan mungkin juga ada yang tidak sama kampus dengan melakukan perkuliahan hibrid, tapi ternyata menurut saya pribadi, bahkan mungkin saya sudah sempat ngobrol dengan beberapa mahasiswa, ternyata perkuliahan dengan sistem ini kurang efektif. Karena apa?
mereka juga bisa semaksimal mungkin untuk bisa berkomunikasi mengenai persoalan yang disampaikan. Nah, virtualisasi sendiri memampukan itu sumbernya tunggal, server atau perangkat penyimpanan untuk ditampilkan kepada pengguna seolah-olah menjadi jumlah tertentu. Contoh sebuah server atau mainframe itu dapat dikonfigurasi menggunakan berbagai sistem operasi sehingga seolah-olah terdapat dari mesin komputer. Kemudian sumber daya titik itu perangkat penyimpanan dan komputer sistem atau komputer server itu untuk ditampilkan di sumber daya tunggal, namanya storage area network atau SAN, jadi disingkat dengan SAN ya. Dan organisasi dalam memaksimalkan penggunaan peralatan, menggunakan ruang penyimpanan pada pusat data dan penggunaan energi. Nah, ini virtualisasi ini juga ada organisasi yang mencoba memaksimalkan penggunaan peralatan. Jadi ini spesialisasi dan apa ya? Semakin kesini kan juga semakin dikelola dengan baik oleh si pengelola IT ini, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian selain virtualisasi ada istilah cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, kemudian layanan lain itu disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada sistem jaringan internet. Nah, cloud computing ini terdiri dari tiga jenis layanan yang berbeda. Yang pertama yaitu infrastruktur cloud computing, yang kedua itu platform cloud computing, yang ketiga itu perangkat lunak cloud computing. Infrastruktur cloud computing itu sebagai layanan konsumen itu menggunakan sumber daya komunikasi untuk memproses, menyimpan, mengakses jaringan dan kegiatan lainnya untuk menjalankan sistem informasi mereka. Ini yang saya seperti yang saya katakan tadi, kita sekarang bisa melakukan komunikasi jarak jauh rekan-rekan dari kampus 605 kemudian ke kampus Kendal, lagi ke kampus Kartasura, bahkan ke kampus Bawen ya, Bawen atau Salatiga dengan mudah sekali. Nah, ini dikatakan dengan infrastruktur cloud computing. Jadi kita bisa melakukan komunikasi, kita bisa melakukan jarak yang lumayan jauh kalau kita naik kendaraan juga sampai ke jalan. Tetapi ternyata kita dengan menggunakan infrastruktur cloud computing ini kita bisa melakukan komunikasi dengan mudahnya. Kemudian yang kedua platform cloud computing ini sebagai layanan di mana itu pelanggan menggunakan infrastruktur dan perangkat pemrograman yang kompatibel dengan layanan cloud computing yang disediakan untuk menggunakan aplikasi mereka. Nah, ini platform cloud computing kan banyak sekali ya. Saya apapun misalnya ada di situ. Perangkat pemrogramannya tergantung dari tenaga IT yang memang menggunakan apa dan tentunya itu kompatibel sekali. Sehingga kita bisa mengembangkan komunikasi apa yang akan kita gunakan. Seperti di kampus kita kan kemarin pada saat saya awal masuk kemarin kita masih saya masih awam sekali dengan sistem yang dilakukan di Stekom. Dosen yang lain membantu saya untuk mereka bagaimana membuat rekaman YouTube-nya, sehingga saya tidak melakukan rekaman YouTube sendiri, hingga ada dosen yang membuat rekaman YouTube sehingga nanti bisa kita bareng. Begitu semester ini ada perubahan, semua dosen wajib membuat rekaman sendiri YouTube-nya, sehingga di sini kita semua dituntut untuk bisa melakukan hal tersebut. Kemudian kita juga harus bisa misalnya men-setting sendiri dari YouTube dihubungkan dengan OBS. Kemarin saya juga OBS itu apa, mungkin saya juga sempat mengenal OBS, tapi bayangan saya itu kan
penting, tetapi ternyata saat ini kita betul penting sekali dari sini. Kemudian yang lebih modern lagi, saat ini kita menggunakan geotagging. Geotagging ini sehingga kita tidak akan mungkin bisa berbohong kita itu melakukan pemilihan di mana, kita akan ketahuan. Karena apa? Kita ngomongnya, oh saya laporannya saya melakukan pemilihan di kampus akan katanya offline ya, offline cara ini kan harusnya kan data mengaku kan makanya saya data mengaku karena ternyata saya dari rumah, jadi akan ketahuan kenapa saya terdeteksi saya posisinya ada di mana dengan berita ini yang saya yang karena dosen mau mereka harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kampus. Kalau mau belajar offline berarti memang kita harus datang ke kampus. Kalau online berarti kan bisa gunakan saya kita bisa di rumah. Kemudian kalau kita seorang pekerja ya kita bisa dari tempat kita bekerja. Kalau kita dengan dosen tetap yang ada di kampus wilayah kampus berarti kita melalui kampus. Jadi ini yang saya yang dikatakan angkat menanggung komputing yang saya yang benar-benar apa ya digunakan saat ini. Nah, ini platform untuk komputing seperti ini. Jadi dari komputing servernya satu, kemudian kita dari desain kita menyediakan laptop sendiri atau smartphone juga bisa, atau komputer yang bisa yang benar-benar kompatibel bisa kita gunakan. Dan di situ ada platformnya, ada beberapa lokasi penyimpanan data, ada bagian komputasi, kemudian ada manajemen identitas, kemudian ada server konten gitu ya. Kemudian ada kalau layanan aplikasinya ada pengelolaan konten, ada perangkat lunak perusahaan atau institusi yang menggunakan dan lingkungan kolaborasi, kemudian manajemen proses dan yang lain. Seperti ini kan ada pengelolaan konten siapa berarti kan di IT ada di perguruan tinggi, kemudian perangkat lunak perusahaan atau institusi berarti kan yang menyambungkan kita ini kan biasanya kita menggunakan ada beberapa kemudian lingkungan kolaborasi kita semakin melakukan saya dari 65 kemudian Pak Haris dari Kendalari, Pak Jailani dari Kapasitan, kemudian Pak Robi dari Balen ya sebagai salah satu tadi Pak, kemudian Buaya juga sama dengan saya dari 65, mungkin ada yang dari Siliwangi. Jadi ini benar-benar kita akan terhubung sehingga apa manajemen proses itu ya yang dilaksanakan oleh sistem tadi ya. Layanan infrastrukturnya apa? Di situ ada juga manajemen sumber daya komunikasi, dan ada pengelolaan jaringan, ada manajemen penyimpanan. Ini kemudian tadi kita sempat mati lampu sehingga pengelolaan jaringannya kan sempat terganggu sebentar, tapi alhamdulillah kita bisa lagi sehingga langsung bisa terdeteksi dengan baik. Kemudian selain unit computing ada green computing. Green computing atau GenAI itu mengacu pada praktek dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan dan memanfaatkan komputer, server, serta perangkat bawaannya seperti monitor, printer, harddisk, serta perangkat jaringan dan komunikasi lainnya untuk meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan dengan cara mengurangi konsumsi listrik pada komputer. Ini saya kita ingat saya go green ya, itu tahun 90-an, bahkan pada saat itu sempat ada sukarelawan yang sampai mereka berani melakukan misalnya kampanye campaign melawan orang-orang yang apa ya misalnya melakukan polusi, baik polusi udara, polusi suara, polusi barang-barang yang tidak bisa didaur ulang. Mereka belum mengamankan itu, bahkan mereka datang ke suatu wilayah sampai ke laut pun
tersangkut di situ sehingga mereka bisa memungut sampah yang ada di laut itu. Jadi benar-benar dilakukan oleh sukarelawan dan mereka benar-benar menginginkan agar ozon kita itu tidak tidak mengalami krisis, karena kan sudah begitu dengan adanya teknologi komunikasi atau teknologi dari komunikasi ini begitu muncul, ternyata justru itu menimbulkan polusi yang sangat merusak alam sekitar, gitu ya. Sehingga benar-benar dilakukan istilahnya kampanye yang menentang itu, sehingga bagi orang yang menciptakan teknologi komputer ini, mereka benar-benar sampai sekarang menciptakan yang benar-benar ramah lingkungan. Nah ini sehingga dampak-dampaknya itu nanti akan benar-benar dan prosesor multicore atau prosesor kecil terintegrasi di mana dua atau lebih prosesor digunakan untuk menjaga performa dan menghemat listrik serta memproses beberapa pekerjaan dengan efisien. Ini kemudian dengan juga menggunakan prosesor multicore, sehingga ini yang bisa dipasang di laptop atau bukan mungkin yang benar-benar perangkat keras dan digunakan untuk kita melakukan komputasi. Dan komputasi otonom, komputasi otonom atau autonomik komputer itu upaya yang dibuat untuk menciptakan sistem yang dapat mengkonfigurasi dan mengoptimalkan dan menyelesaikan dirinya sendiri dan memperbaiki dirinya sendiri ketika mengalami masalah, serta melindungi dirinya sendiri ketika ada musuh dan masuk dan dan muncul komputasi otonom. Ini yang memang karena saya bertren yang ada di dunia teknologi itu sangat-sangat banyak sekali yang bermunculan dengan berbagai macam jenis, karena yang memang itu adalah suatu perangkat diciptakan itu biasanya ada orang yang memang berusaha merusak atau menghancurkan perangkat tersebut. Jadi bagaimana kita bisa menghalangi orang-orang yang memang berusaha merusak atau menyusup agar kita itu bisa terkendala pada saat kita membutuhkan komputer ini untuk agar kita tidak terkena virus. Ini saya pernah pada tahun 2015 pada saat saya melakukan kuliah itu, karena pada saat itu kita benar-benar mahasiswa itu yang harus saya hadir di kampus, kemudian dia juga menggunakan, tapi kadang-kadang mahasiswa kalau tidak, karena pada saat itu kan belum begitu booming mengenai WhatsApp, meskipun sudah ada, tapi kita mau men-share materi melalui WhatsApp itu kayaknya sulit bisa, kita harus menggunakan email, kita harus menggunakan alat lain. Saya menggunakan flash disk, jadi banyak penggunaan mahasiswa menggunakan flash disk gitu. Nah sehingga juga tidak masalah, yang penting materi saya bisa sesuai dengan bukan, karena banyak mahasiswa yang mengirim flash disk ke saya, kemudian saya tanyakan ke komputer saya, artinya suatu saat komputer hang sehingga rusak. Nah ini terus lanjutkan seperti itu. Jadi dengan itu makanya muncul komputasi teknologi, sehingga agar pada virus-virus itu tadi masuk itu bisa terjadi dengan mudah, sehingga bisa dihandle dengan cepat. Kemudian yang berikutnya tren platform terkini, yaitu untuk perangkat lunak. Tadi untuk perangkat keras, sekarang untuk perangkat lunak. Ada 4 tema utama dalam produksi platform perangkat lunak kontemporer, yaitu yang pertama itu Linux dari perangkat lunak open source, kemudian ada Java, ada HTML dan HTML5, dan ada layanan web dan arsitektur implementasi pelayanan, kemudian
source software, yaitu perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemrogram berbasis di seluruh dunia, dan ini gratis, dapat dimodifikasi oleh pengguna, bahkan tidak terbatas pada sistem operasi maupun perangkat teknologi tertentu, juga perangkat lunak yang berkualitas tinggi dan berkembang lebih dari 30 tahun. Linux ini merupakan salah satu perangkat lunak open source yang paling terkenal. Kalau kita bisa memahami teknologi informasi, pasti akan kenal dengan Linux ini. Dan sistem operasi yang berhubungan dengan Unix ini istilahnya sangat lekat dengan Linux, kemudian dapat diaplikasi pada ponsel seperti smartphone, kemudian netbook, dan bahkan perangkat elektronik penunjang lainnya. Mau apapun saya bisa digunakan, baik tablet, kemudian laptop, itu semua bisa. Tersedia secara gratis dan dapat diunduh dari internet, dan mampu beroperasi pada berbagai platform perangkat keras dari mainframe, server, bahkan klien. Nah ini meskipun ini secara mudah diunduh ya, gratis dan di internet, tapi kadang-kadang kita sebagai pengguna merasa apa ya, merasa khawatir karena ada kaset, kemudian saya sampah-sampah itu banyak yang muncul di situ karena kita mengunduh itu otomatis nanti akan data kita itu langsung sudah ditekan oleh mereka. Nah ini yang kadang-kadang kita merasa apa ya, malas untuk saya mengunduh Linux ini. Selain Linux, kemudian ada Java. Java adalah sistem operasi dan sistem yang berdiri sendiri, serta bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam pengembangan web yang kooperatif. Di Java itu sampai sekarang ya Java, dan platform Java sendiri telah juga menyebar ke ponsel, smartphone, dan mobile otomatis, dan komentar musik, peralatan game, peralatan game sekarang sudah menggunakan Java, dan sistem TV kabel yang menyajikan konten interaktif dan layanan budaya pertayangan. Jadi banyak yang saya sudah menggunakan Java ya. Kemudian ada HTML dan HTML5, Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan web, teman-teman bagaimana tulisan, video, suara itu merupakan halaman web, serta untuk menciptakan link-link dinamis ke objek ataupun halaman web lainnya. Jadi HTML ini kita kenal setelah tahun 2020-an ya, meskipun 2020 sudah muncul, tapi jarang orang yang menggunakan. Tapi baru tahun 2023 itu sudah banyak menggunakan HTML. Juga HTML5, HTML5, yaitu memberikan solusi bagi masalah yang memungkinkan seseorang untuk menempelkan gambar, video, audio, dan lain-lain ke dalam sebuah dokumen tanpa perlu menggunakan prosesor. Dan HTML5 ini merupakan evolusi dari HTML. Nah ini kita sudah mengenal. Kalau dulu kita belum biasa, kalau kita kadang ada biasa khususnya mungkin ini banyak dosen yang pernah mengalami mungkin era kemarin pada saat kita membuat laporan BKD atau kita membuat laporan dari apa ya, khususnya itu pengabdian masyarakat, bukan berupa penelitian dan pekerjaannya yang seperti itu kan kita kadang-kadang harus menggunakan foto-foto gitu. Nah kemudian ada salah satu dosen yang mungkin pada saat teman-teman pengabdian masyarakat ini tidak bisa hadir gitu. Ini sempat saya alami karena dia tidak bisa hadir, padahal dia kan juga harus ada, biasanya harus ada gambarnya ada di situ. Dia kita menggunakan kita crop misalkan, nah ini kan yang itu bisa kita menggunakan crop itu, kita mulai tahu crop itu kemudian fotonya kita potong, kemudian kita sambungkan, dan seakan-akan beliau itu ada di situ. Itu meskipun tahun 2000
dengan mudah,nya bukan mungkin anak-anak kita kayak tadi itu sudah bisa menggunakan sistem moral ini. Jadi ini HTML ini benar-benar sudah apa yang membantu masyarakat yang kalau mereka benar-benar dalam kondisi urgent mereka bisa melakukan ini. Kemudian layanan web dan arsitektur yang berorientasi pada layanan web atau WordPress itu mengacu pada rangkaian komponen perangkat lunak yang melakukan pengumpulkan informasi satu sama lain dan menggunakan dasar dan standar komunikasi web yang bersifat universal. Nah, dasar teknologi dari layanan web yaitu XML atau Extensible Markup Language, yaitu sebagai bahasa pemrograman yang kamu dan fleksibel, di mana arsitektur berorientasi layanan atau service oriented arsitektur yang disebut dengan SOA, yaitu serangkaian atau rangkaian layanan server tempat yang mengkomunikasikan aplikasi kerja dan pengguna satu sama lain. Nah ini kita sudah apa ya? Sudah mudah sekali misalnya melakukan komunikasi seperti yang kita lakukan saat ini kan itu kita menggunakan layanan web yang berorientasi layanan atau berorientasi layanan ini. Kemudian selanjutnya ada layanan Aludaya, di mana ada perangkat lunak dan service itu ada bersumber dari perangkat lunak eksternal yang pertama itu perangkat lunak atau software package, kemudian yang kedua Aludaya atau outsourcing, kemudian yang ketiga perangkat dan layanan perangkat lunak berbasis cloud computing. Perangkat lunak atau software package yaitu rangkaian program perangkat lunak yang telah sebelumnya untuk tujuan komersial untuk memudahkan perusahaan atau institusi tanpa harus menulis ulang program yang fungsi-fungsi tertentu, misalnya proses pembelajaran atau penanganan saham. Jadi seperti kita lah, kalau kita istilahnya apa ya istilahnya kita mau memberikan nilai kepada mahasiswa, kita sangat mudah sekali karena apa? Karena kita sudah melakukan package ini. Prosesnya kan tanpa kita terus tanpa harus menulis ulang, karena itu kita tinggal ada kan akan muncul sendiri tinggal akan muncul apa yang kita inginkan. Bahkan misalnya ada pertanyaan mahasiswa menggunakan apakah saya sudah merasa mengerjakan soalnya atau merasa benar dan pasti itu benar apa soal yang sudah saya kerjakan, tapi kok nilai saya kok beda ya, padahal saya kerjaannya bareng dengan saya masa kerjaan saya sudah mencontoh ke saudara, bahkan sistemnya kan ada sistem. Nah sistemnya kan kalau kita tidak akan mungkin kita belum mencontoh sudah itu kan mau mengerjakan saja ya, contohnya yang misalkan dia nanti biasanya kita sudah mencontoh tidak masalah, tapi karena di sistem komputernya misalkan sistem ada, jadi antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu sama. Mahasiswa satu pada mengerjakan pertama dia mungkin mengerjakan soal nomor 1, kemudian mahasiswa yang berikutnya mungkin soal nomor 5 dia buka soal pertama karena kita ada sistemnya. Sehingga pada saat mereka tinggalnya teguh kok temanku ini kok nilainya bisa 90 sedangkan saya sampai dia kok nilainya 50. Nah jadi karena itu kan di sistem yang benar apa ya benar-benar kita gunakan sudah bisa bisa melihat dalam backup ya masalah progres itu bisa menunjukkan ini loh hasil kamu sudah diulang misalnya 5 kali itu tidak terus nah jadi kan kelihatan jadi oh ya ternyata benar saya kemudian yang itu Aludaya atau outsourcing, nah Aludaya outsourcing yang kita kemarin karena outsourcing itu karena sistem tenaga kerja ya, outsourcing tenaga kerja yang saya ceritakan tenaga kerja rentamen ya saya kontemporer
bisa kita ganti, nampaknya Alidaya atau outsourcing perangkat itu beda. Itu yaitu memungkinkan perusahaan atau institusi untuk mengontrak perangkat lunak yang telah digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi mereka bisa melakukan mengontrak perangkat lunak ini. IT programmer kita punya program. Nah, program ini yang mungkin bisa mempermudah suatu perguruan tinggi atau suatu perusahaan dalam mereka melakukan kinerjanya, karena dia jalan programmer sehingga dia bisa menjual programnya itu ke pihak lain. Ini maksudnya dengan Alidaya perangkat lunak atau outsourcing itu seperti ini. Sehingga dia bisa menemukan yang lain kalau program itu kebenaran dan dikatakan sombong ya, karena dia bisa memprogramkan satu program yang orang lain tidak bisa, tetapi programan ini nanti sama dengan seorang hacker. Kalau dia sudah masukkan virus, programan akan tahu, karena di situ pada kita itu mungkin itu mana angka yang kita tidak bisa optimis, kita tidak akan paham apa, tapi nanti seorang programan akan menghubungi ini ternyata ada orang yang mengadap, ada orang yang memasukkan virus. Ini yang ada di daerah tengah dan besar itu dan yang ketiga perangkat dengan perangkat lunak berbasis komputer, di mana data yang digunakan itu tersebar berdasarkan Anda pada sebuah pusat pengolahan data berskala besar dan dapat diakses melalui konversi internet dan browser web standar. Nah ini kalau ini kadang-kadang memang dimunculkan ya, dosen itu kalau pada saat kemarin itu dosen ingin cari materi mudah sekali kita tinggal contoh materi orang lain kita ini bisa, tapi sekarang ada yang menguji. Nah sekarang muncul untuk yang aku ya yang digunakan masyarakat sekarang itu dari sistem ASD sampai profesor ini. Tetapi kalau profesor atau dosen mesti dia bisa akses itu, tapi mereka dikombin dengan hasil kinerjanya dia sendiri. Nah ini yang dikatakan dengan perangkat dan layanan perangkat lunak yang berbasis komputer. Nah kemudian ada MASAP dan ALS. Ini MASAP yaitu aplikasi yang dihasilkan dengan cara menggabungkan dan menyesuaikan perangkat lunak untuk menciptakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik pribadi maupun perusahaan, serta untuk mendistribusikan informasi oleh pihak lain. MASAP ini sudah banyak diciptakan oleh seorang programmer yang mereka dimasukkan ke dalam perangkat lunak, sehingga aplikasi-aplikasi apa yang dibutuhkan oleh suatu institusi atau perusahaan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan baik secara pribadi maupun perusahaan atau institusi tadi, sehingga mereka bisa mendistribusikan dengan mudah kepada pihak lain. Dan kalau yaitu bagian kecil dari perangkat lunak yang dijalankan pada internet ataupun juga pembicaraan apps ini, kita ya buat setup jadi pembuatan app itu yang menjadi cara ada saya punya beberapa ini perangkat lunak yang dijalankan pada internet komputer maupun tablet tentang ponsel, dan ini saya ada yang menjadi juga ada yang berbeda juga. Nah, kiranya cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan mengenai perkembangan teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf kalau saya banyak materi kurang berkenan. Terima kasih, sampai ketemu nanti minggu depan untuk dosen-dosen lain, Pak Haris, Pak Dewan, Pak Robi,